Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan membahas mengenai uji validitas kuesioner. Nah, data-data ini saya dapatkan di laporan kuesioner penelitian, yaitu hubungan antara kepemimpinan dan disiplin kerja dengan kinerja petugas surveillance diare di Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Di sini yang saya gunakan itu adalah data kepemimpinan 1 yang ini dan sudah saya copy di dalam Excel. Langkah pertamanya adalah kita cari skor totalnya dulu dengan cara sum, kemudian blok ke samping, enter, kemudian blok ke bawah, itu untuk mencari skor totalnya. Selanjutnya kita cari korelasinya. Cara mencari korelasinya kita cukup ketik korel. Nah, kita yang di blok itu adalah array 1 yang ini, kemudian titik koma sesuai dengan format dari Excel-nya. Nah, untuk yang array 2 itu kita gunakan untuk skor totalnya. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita beri tanda dolar di kolomnya seperti ini, biar ketika kita blok samping itu dia tidak lari. Nah, kita blok samping, nah maka kita dapatkan hasil dari korelasinya. Setelah kita melakukan korelasinya, kita tentukan dulu degree of freedom-nya. Degree of freedom itu dia membebaskan 2 data menurut teorinya. Berarti karena kita mendapatkan data dari 10 subjek, berarti kita kurangkan dengan 2. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Nah, apa fungsi dari degree of freedom ini? Degree of freedom ini akan menentukan R product momennya. Karena R product moment itu bentuknya seperti ini. Nah, R product moment itu berarti ketika kita lihat di sini dia ada 8 degree of freedomnya, berarti R product momennya itu akan berada di 0,632. Berarti kita cek 0,632 di sini. 0,632. Oke. Setelah kita mendapatkan R product momennya, baru kita bisa membuat kesimpulan apakah pertanyaan 1 ini valid, pertanyaan 2 ini valid, seperti itu. Nah, di sini menurut kriterianya dinyatakan valid jika R tabelnya itu lebih kecil dari R hitung. Nah, kita lihat di sini. R tabel itu adalah 0,632. Kita mulai dari pertanyaan 1. R tabel itu 0,632, lebih kecil dari 0,83. Benar ya? Jadi pertanyaan 1 ini adalah valid. Kalau valid kita beri tanda abu-abu. Nah, seperti ini. Untuk pertanyaan 2 juga seperti itu. Karena R tabel itu 0,632, itu lebih kecil dari 0,89, berarti valid. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan ketiga, di sini dia adalah 0,53. Sehingga R product momennya ini tentu lebih besar dari 0,53. Artinya, pertanyaan 3 ini tidak valid ya, karena tidak sesuai dengan kriteria. Kalau kita lihat di sini R tabelnya itu lebih besar dari R hitungnya. Sehingga dia tidak valid. Begitu juga dengan pertanyaan keempat, itu tidak valid. Nah, di sini untuk seterusnya ya, 0,7, 0,8, 0,7, 0,7, dan 0,8 itu tentu lebih besar dari 0,6. Artinya dari pertanyaan kelima sampai pertanyaan 14 tentu hasilnya adalah valid. Seperti ini. Nanti kita dapat kesimpulan bahwa pertanyaan 1, 2, 5, ini 1, 2, dan 5 sampai dengan 14 itu valid. Sementara untuk pertanyaan 3 sampai dengan 4 ini itu tidak valid ya, sesuai dengan yang kita buat tadi. Selain menggunakan Excel secara manual ya untuk mencari korelasi datanya, kita bisa gunakan data analisis yang sudah disediakan oleh Excel untuk mencari korelasinya. Caranya data analis, kemudian kita masuk ke correlation seperti ini. Nah, kemudian blok dari pertanyaan 1 sampai ke totalnya. Jadi satu kotak ini kita blok, baru kita klik OK. Nah, maka kita dapatkan hasil dari data analisisnya.
Nah, kita fokus kepada kolom 15 saja. Kemudian kita bandingkan dengan ini. Kita bandingkan dengan korelasi yang kita sudah dapatkan menggunakan manual. Sehingga ini hampir sama ya hasilnya dengan sebelumnya. Nah, itu merupakan salah satu cara kita mencari korelasi di Excel. Selain menguji validitas di Excel, kita juga bisa menguji di SPSS. Apa bedanya? Bedanya di SPSS lebih kompleks atau lebih lengkap ya mengenai validitasnya. Caranya kita copy lagi seperti ini, kemudian kita pastikan ke dalam data view SPSS. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita kembali ke variable view, kita ubah ya nama-namanya variabelnya, misalnya X1, X2 sampai X14. Karena kita ada 14 pertanyaan. Terakhir adalah total. Pastikan desimalnya itu 0, maaf. Pastikan desimalnya itu 0. Kemudian untuk width-nya itu kita pastikan 2. Oke. Selanjutnya yang harus kita pastikan juga adalah measure-nya. Measure-nya ini kita buat scale. Oke. Selesai. Setelah terpenuhi seperti ini, kita lanjut ke analyze. Nah, kemudian pilih correlate dan tekan bivariate. Nah, di sini kita pindahkan seluruh variabel ini ke samping. Kemudian kan kita blok pakai Ctrl A, kemudian klik ini sehingga dipindah ke sebelah. Kemudian kita klik OK. Nah, sehingga muncullah percent correlation-nya, kemudian ada signifikansinya. Nah, yang perlu kita pahami dari output ini, kita fokus ke totalnya, ya, kita fokus ke total. Kemudian ada tanda bintang. Nah, oke. Jadi tanda bintang 1 itu korelasinya itu signifikansi di 5%. Sementara untuk korelasi di untuk bintang 2 itu korelasinya itu berada di signifikan 1%. Nah, apa bedanya? Jadi semakin kecil sebuah signifikansinya, maka semakin kecil juga dia mengalami error dalam datanya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini dia berbintang 2. Artinya dia memiliki korelasi yang tinggi. Sehingga karena 0,002 itu lebih kecil dari 0,01 ya, maka dia memiliki korelasi yang tinggi. Sesuai dengan di sini ada sebuah teori ya, signifikansi to tail. Jika dia kecil dari 0,01 berarti berkorelasi tinggi dan 0,05 artinya berkorelasi. Kalau cara mudahnya kita lihat di SPSS, berarti yang berbintang itu berarti dia berkorelasi dan valid tentunya. Sementara untuk yang tidak memiliki bintang itu dia tidak valid dan tidak berkorelasi. Kalau kita berkesimpulannya di dalam Word seperti ini. Di sini saya buatkan polanya. Pertanyaan I, kemudian pernyataan kalau dia valid atau tidak, kemudian baru berkorelasi tinggi atau dia berkorelasi saja. Nah, kita lihat di pertanyaan 1. Nah, sebelumnya kita sudah melihatkan ya kalau pertanyaan 1 ini valid dengan menguji R tabel dan R hitungnya. Nah, kalau di dalam SPSS cukup lihat bintangnya. Kalau misalnya dia berbintang berarti dia valid. Seperti itu. Berarti sesuai dengan kesimpulannya, karena dia memiliki signifikansi 0,002 dan dia lebih kecil dari 0,01 ya, lebih dari kecil dari 0,01 lebih tepatnya, karena sehingga dia valid dan berkorelasi tinggi. Begitu juga dengan pertanyaan 2, dia valid dan signifikansinya itu berada di 0,0000. Karena dia itu kecil dari 0,01, maka dia berkorelasi tinggi. Nah, bagaimana suatu kasus kalau dia itu lebih besar dari 0,01 dan lebih kecil dari 0,05? Itu biasanya persen korelasinya itu cuma ada bintang 1. Artinya dia berkorelasi saja.
Kita lanjut untuk pertanyaan 3 ya. Tadi ya dia karena dia lebih besar dari R hitungnya, R tabel ini lebih besar dari R hitungnya, berarti dia tidak valid. Karena dia tidak valid, maka dia tidak berkolerasi. Buktinya apa? Di sini signifikansinya itu adalah 0,1. Nah, berarti dia lebih besar dong dari 0,05, apalagi 0,01 seperti ini. Berarti dia tidak valid dan tidak berkolerasi. Begitu juga dengan pertanyaan 4. Nah, pertanyaan 4 ini dia lebih besar dari R tabel ini lebih besar dari R hitungnya. Berarti tidak valid dong. Untuk pertanyaan signifikansinya juga seperti itu. Di sini signifikansi dia itu adalah 0,078. Berarti dia lebih besar dari 0,05, apalagi 0,01. Berarti dia tidak berkolerasi. Nah, untuk pertanyaan 5 sampai seterusnya, karena dia seperti ini ada 0,07, 0,01, 777, ada 0,4. Nah, di sini dia valid ya, karena sesuai dengan yang tadi, kesimpulan kita tadi bahwa pertanyaan 5 sampai 14 itu valid. Di sini kita cuma menentukan apakah dia berkolerasi tinggi atau tidak. Nah, karena kita lihat nih 0,00, 0,00, 0,00 semua sampai X14. Artinya dari 1 2 4 5 6 7 1 2 kemudian 4 5 6 7 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pertanyaan itu valid dan berkolerasi tinggi. Sementara untuk yang 0,1 ini 2 ini itu dia tidak valid dan tidak berkolerasi. Baik, itulah dia penjelasan saya mengenai uji validitas kuesioner. Jika ada saya kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.